Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Irawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ke-1 tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung dengan nomor peserta 2003097251 dan nomor ujian 20211127008. Hari ini saya akan menyajikan video praktik pembelajaran sejarah materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia KD 3.7 kelas 11. Video ini diambil pada tanggal 19 Juli tahun 2021 di SMA Negeri 1 Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Bagaimana, apa suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Kalau bisa ya kameranya di-on-kan ya, biar Ibu bisa melihat wajah kalian semua. Oke, sekarang silahkan berdoa, pimpin Bunta, dipersilahkan. Oke, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih ya Genta ya. Keadaan sekalian sudah alhamdulillah sehat ya. Jaringannya juga tidak jelek kan ya? Sudah tidak terkendala, alhamdulillah. Ya, sekarang Ibu akan seperti biasa ya memberikan yel-yel kepada kalian. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah merdeka. SMA 1 Bayar? Maju bersama hebat semua. Oke, terima kasih. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen ya. Mengabsen kalian, kameranya coba dinyalakan ya. Ada Mita? Ada, Bu. Ada Rahayu? Ada, Bu. Kita belajar mengenai peranan tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau misalnya materi yang lalu, jika dikaitkan dengan materi yang saat ini, itu memiliki keterkaitan. Jadi pada materi lalu tentang peranan tokoh, maka sekarang kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan dengan subtema BPUPKI, PPKI, dan Vacuum of Power. Nah, Ibu akan menayangkan KD dan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi pengetahuan menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Sedangkan di KD, keterampilannya yaitu menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya bagi kehidupan budaya, ekonomi, politik, pendidikan bangsa Indonesia dan menjadikannya dalam bentuk cerita sejarah. Ini ya adik-adiknya. Di sini ada tujuan pembelajarannya,
yaitu melalui pendekatan scientific learning dengan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta didik dapat menganalisis proses proklamasi kemerdekaan dan menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang proses proklamasi kemerdekaan dengan benar. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya, kalau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang sekarang kalian alami ya, ternyata KD ini sangat penting. Karena kalian tidak bisa melalui kehidupan yang sekarang kalau kita masih dijajah. Jadi proklamasi itu adalah bagian dari tonggak perjuangan suatu bangsa. Nah, seperti sebelumnya ya, kegiatan pembelajaran kita ini dalam bentuk diskusi kelompok ya, diskusi kelompok, di mana kalian sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok sudah diberikan tugasnya ya berupa LKPD dan mengerjakan mind mapping. Jadi peraturan pembelajarannya kita berbentuk kelompok. Jadi instrumen penilaian ya, Ibu akan men-share di sini ya tentang instrumen penilaian yang akan nilai pengetahuannya ya. Ini ada di LKPD, ini tugas individu. Di sini ada beberapa soal, ada 4 soal. Di situ sudah ada pedoman penilaiannya ya. Tidak ada jelas ya. Itu peraturan pembelajaran. Kita kan berbicara tentang proklamasi kemerdekaan. Coba Ibu minta kalian kemukakan dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar apakah itu? Silakan siapa yang mau menjawab? Silakan. Penandatanganan penyerahan Jepang terhadap sekutu, Bu. Oh iya, penandatanganan penyerahan Jepang kepada sekutu. Kalau gambar yang kedua, ini tahu semua nih kayaknya. Proklamasi, Bu. Iya, ini adalah proklamasi kemerdekaan ya. Nah, yang ingin Ibu tanyakan adalah akibat dari kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua dan keterkaitannya dengan proklamasi kemerdekaan. Ada yang bisa menjelaskan? Akibatnya terjadinya vacuum of power, Bu. Iya, betul. Akibatnya terjadinya vacuum of power. Dan setelah vacuum of power berarti mengakibatkan rakyat Indonesia ingin segera Merdeka, Bu. merdeka. Iya, betul sekali ya. Ya, itu jawabannya. Jadi, akibat dari kekalahan Jepang, maka terjadinya kekosongan kekuasaan atau biasa disebut dengan istilah vacuum of power. Nah, ini berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan karena kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi Jepang itu terlibat dalam Perang Dunia Kedua melawan sekutu Amerika, Uni Soviet, dan yang lain-lain. Sementara di kubu Jepang itu ada Jepang, Italia, dan Jerman. Nah, akibat Perang Dunia Kedua ini, posisi Jepang yang akhirnya terdesak ya, nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kalian bahas. Apalagi setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, maka Jepang menjadi hancur, otomatis Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, nanti berimbas kepada proklamasi kemerdekaan yang terjadi di Indonesia. Nah, ini ya yang tadi sudah kalian jelaskan permasalahan-permasalahannya
di sini sudah terlihat ya pembahasan dari kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Nih ya, ini hasil diskusi kalian. Kelompok 1 ya sudah ada di sini. Nah, di sini Ibu sudah memberikan LKPD ya dan memberikan tugas mind mapping. Kalian berdiskusi di situ. Coba tolong dipresentasikan ya. Genta. Silahkan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ratnasari. BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI adalah realisasi janji KOISO. Yang ini ya, sudah terlihat gambarnya. Ini dari hasil kerja kelompok 1. Silakan dipresentasikan. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Genta Irianto, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang kelompok kami ambil pada topik BPUPKI, yaitu mengenai mengapa BPUPKI dibentuk dan apa saja hasil dari BPUPKI. Baik, Jepang ini terlihat dari semakin banyaknya wilayah penduduk Jepang yang jatuh ke tangan sekutu. Ini adalah Pulau Saipan. Pulau Saipan, pasnya Pulau Saipan yang strategis pada bulan Juli 1945 membuat kedudukan Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik. Untuk menghalau sekutu, terutama Amerika Serikat, maka Jepang menempuh berbagai cara, salah satunya dengan beri janji kemerdekaan ke Indonesia. Kemerdekaan ini dikeluarkan oleh KOISO tanggal 9 Juli 1944 dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri Jepang. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Sabila Yunizar. Terima kasih. Baik, selanjutnya menindaklanjuti janji KOISO dan semakin terdesaknya Jepang. Maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan badan yang tugas utamanya adalah dibentuk suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan yang dibentuk oleh Jepang ini bernama Dokuritsu Zuyunbi Kosokai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Terima kasih ya. Itu pemaparan presentasi dari kelompok 1. Silahkan kelompok yang lain, kelompok 2 atau kelompok 3 yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, dipersilakan. Izin. Tanti Saya dulu aja. Siapa, Tanti dulu Bu. siapa yang ingin bertanya? Ya udah, Gak usah berat. Ya, silakan. Arya apa Tanti yang nanya? Siapa? Tanti dulu aja ya. Oh ya udah, silakan Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Aplianti, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, jelaskan latar belakang dari 3 orang perumus naskah teks proklamasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Latar belakang dari 3 orang perumus dasar
negara. Silakan siapa yang mau Baiklah, menjawab? Ratna akan menjawab pertanyaan dari Ya, silakan Tanti. Ratna. Tadi kan pertanyaannya jelaskan latar belakang dari 3 orang perumus naskah teks proklamasi. Jadi jawabannya, Muhammad Yamin adalah merupakan sastrawan, budayawan, sejarawan, politikus, dan ahli hukum. Sutomo adalah ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka. Yang terakhir, Soekarno adalah pemimpin yang semua orang sudah tahu figur dari sosok ini. Sosok karismatik yang jasa perjuangan sangat banyak bagi kemerdekaan Indonesia. Soekarno figur tokoh pemersatu bangsa dari berbagai golongan. Terima kasih, Bu. Kalau yang Supomonya, Ratna? Tadi udah, Bu, yang kedua. Udah ya? Oh iya. Nah, gimana jawabannya? Puas, Bu. Makasih. Oh iya, silakan ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan Arya Deva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya untuk kelompok 1. Kan BPUPKI itu diumumkannya tadi pada tanggal 1 Maret 1945. Tapi mengapa baru diresmikannya tanggal 29 April 1945? Begitu, Bu, pertanyaannya. Iya. Ya, kenapa diresmikannya berbeda ya pada saat dibentuknya? Silakan siapa yang mau menjawab? Izin menjawab. Alasannya itu karena waktu itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Udah, Bu. Oke, sekarang kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, sekarang lanjut ya ke kelompok 2 ya. Ibu akan men-share LKPD yang sudah kalian kirimkan kepada Ibu dan mind mapping-nya. Nanti silahkan dipresentasikan. BPUPKI yaitu mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, memilih presiden dan wakil presiden, mengesahkan undang-undang dasar negara, serta membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden. Dengan demikian, sejak tanggal 14 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan atas wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena pasukan sekutu yang ditugaskan untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang belum tiba di Indonesia. Keadaan seperti ini merupakan peluang yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Ibu akan share di sini LKPD dari kelompok 2. Ini ya mengenai PPKI. Sudah terlihat jelas gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, silakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya akan menjelaskan tentang PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Anggota PPKI dipilih oleh Panglima Perang tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara, yakni Jenderal Terauchi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Terauchi ke Dalat Vietnam yang menghasilkan kesepakatan. Pertama, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kedua, Jepang mengesahkan kemerdekaan Indonesia tanggal 24 Agustus 1945. Ketiga, wilayah Indonesia meliputi daerah bekas Belanda. Oke. Itu hasil dari presentasi kelompok 2 LKPD dan mind mapping-nya. Dari hasil presentasi kelompok 2, kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada, Bu, dari kelompok 3.
Ada, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Palestari dari perwakilan kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, mengapa Soekarno mau mengikuti kemauan Jepang dan menjadi ketua PPKI? Terima kasih. Silahkan kelompok 2 mau dijawab? Izin Ya, menjawab. silakan. Ya, silakan Ira. Jawabannya adalah Soekarno memiliki strategi dengan cara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui pendekatan dengan Jepang, berharap Jepang suatu saat nanti akan memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Berbeda dengan zaman penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, Soekarno sangat kooperatif. Terima kasih. Terima kasih ya, itu jawabannya ya. Jadi berbeda dengan pada penjajahan Belanda, pada zaman penjajahan Jepang, ini Soekarno lebih bersifat kooperatif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Risma. Saya Coba perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. kameranya dinyalakan ya, Risma. Kameranya di-on-kan. Iya, Bu, bentar. Ya. Ya, silakan Risma. Mengapa Jepang dengan posisinya yang sudah terdesak tapi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI? Ya. Terima kasih Risma. Silakan kelompok 2 dijawab, mengapa Jepang yang posisinya sudah terdesak tetapi membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 2? Izin menjawab. Ya, silakan Siti Saina. Jawabannya, Jepang ingin menarik simpati rakyat Indonesia dengan berjanji memberikan hadiah kemerdekaan terhadap Indonesia. Padahal sesungguhnya Jepang hanya ingin kepada Jepang untuk menghadapi sekutu pada Perang Dunia Kedua. Hal ini pernah terjadi di Bayah. Bung Karno datang sendiri ke Bayah sebagai Romusa pada saat penyambutan Bung Karno. Terjadi perdebatan antara Bung Karno dengan Indonesia bersama Jepang akan mengalahkan sekutu setelah itu Jepang memberikan kemerdekaan untuk Indonesia, dibantah Tan Malaka yang berkeyakinan kalau Indonesia merdeka bukan pemberian Jepang. Itulah perbedaan sikap kedua pemimpin yang sama-sama mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Siti Saina ya. Jadi tadi Jepang berupaya menarik simpati rakyat Indonesia walaupun posisinya sudah terdesak. Karena mereka masih butuh rakyat Indonesia untuk menghadapi mereka ketika Perang Dunia Kedua. Sudah tidak ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Sudah ya. Kita lanjut ke kelompok 3 ya. Ibu akan menanyakan LKPD-nya terlebih dahulu, setelah kelompok 3 LKPD-nya ya. Silakan dipresentasikan. Sudah terlihat gambarnya? Ini hasil dari kerja kelompok 3. Silakan kelompok 3 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauditya Masti, perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan tentang peristiwa vacuum of power. Permasalahan yang kelompok kami ambil sebelumnya adalah mengaitkan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua akibat pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang berimbas pada terjadinya vacuum of power. Tahun 1945, Jepang di Asia Pasifik semakin terdesak apabila dalam setiap pertempuran menghadapi pasukan sekutu. Pasukan Jepang mengalami kekalahan. Sementara itu, Amerika Serikat berkeinginan untuk menyelesaikan perang dengan cepat. Maka pasukan Amerika Serikat meningkatkan kekuatannya di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur dan Laksamana Nimitz untuk melumpuhkan pasukan Jepang.
Untuk segera mengakhiri Perang Asia Timur Raya, akhirnya pasukan Amerika Serikat mengambil suatu keputusan dengan melakukan serangan ke pusat-pusat industri milik Jepang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Depa. Baik, pertimbangannya apabila pusat industri senjata Jepang dapat dihancurkan, maka pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 9 Agustus 1945. Kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom. Pasca pemboman Hiroshima dan Nagasaki, pasukan Jepang tidak berdaya lagi dan kemudian menyerah tanpa syarat kepada pasukan gabungan atau pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak tanggal 14 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan atas wilayah Indonesia. Hal ini terjadi karena pasukan sekutu yang ditugaskan untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang belum tiba di Indonesia. Keadaan seperti ini merupakan peluang yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Sekarang PowerPoint-nya ya untuk kelompok 3. Silakan dipresentasikan. Sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Desalfarizi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Peristiwa vacuum of power. Pengertiannya adalah kekosongan pemerintahan di Indonesia. Penyebabnya menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Kemudian Jepang menyerah setelah kota industri Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Kota Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki dibom pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Ya, Bu. Oke, terima kasih kelompok 3 presentasinya tadi ya, LKPD dan mind mapping-nya. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Lira. Mengapa Jepang merahasiakan kekalahannya terhadap sekutu dari Indonesia? Terima kasih. Kekalahan Jepang telah mempermalukan mereka di hadapan dunia internasional. Jepang tidak mau lebih dipermalukan lagi di tanah jajahannya oleh bangsa Indonesia. Jepang menyembunyikan berita kekalahan dari bangsa Indonesia karena Jepang khawatir apabila peristiwa pelucutan senjata yang mereka alami dari Amerika dan sekutunya akan terjadi juga di Indonesia. Sekarang Ibu minta kesimpulan dari masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1 kesimpulannya apa dari pelajaran kita hari ini? Baik, Bu. Silakan. Saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai kenapa BPUPKI dibentuk dan apa saja hasil-hasil dari BPUPKI. Baik, Jepang membentuk BPUPKI sebagai perwujudan dari janjinya Perdana Menteri Koiso Kuniaki untuk memerdekakan Indonesia. Karena pada tanggal 18 Juli 1944, Jepang terdesak oleh pasukan sekutu dan membuat perjanjian kepada rakyat Indonesia untuk membentuk Jepang dalam Perang Asia Raya Timur melawan pasukan sekutu. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempelajari segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, Bu. Terima kasih kesimpulan dari kelompok 1. Silakan kesimpulan dari kelompok 2. Baik, sebagai kesimpulan dari kelompok 2 yang mana membahas mengenai pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI, setelah BPUPKI itu menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan persetujuan Jenderal Jepang yang tugasnya adalah untuk melanjutkan usaha-usaha BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih kesimpulannya dari kelompok 2. Silakan kesimpulan dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan disimpulkan. Kesimpulannya dari kelompok kami mengenai kaitan kekalahan Jepang pada Perang Dunia akibat pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki, karena vacuum of power itu disebabkan oleh pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan kekosongan pemerintahan di Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia ingin segera memproklamasikan kemerdekaannya, Bu. Oke, iya. Terima kasih kelompok 3 kesimpulannya ya. Jadi tadi kelompok 1 tentang BPUPKI ya. Di situ dibahas mengenai dasar negara oleh 3 perumus yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Terus berlanjut lagi masih bentukan Jepang juga yaitu PPKI, Dokuritsu Junbi Inkai. Ya, itu masih bentukan dari Jepang, itu berlanjut sampai akhirnya Jepang terdesak ya. Ya nanti lanjut lagi ke vacuum of power karena Jepang terdesak akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu, maka terjadilah kekosongan pemerintahan di Indonesia. Nah, itu dari kesimpulan kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang Ibu minta kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Tujuan. Oke, Bu. Oke, Inta, silakan. Baik. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Untuk keperluan pembentukan PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan dan Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Wakil. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ginta ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu akan menguatkan ya tadi dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, mengevaluasi yang sudah terjadi pada hari ini. Tadi betul ya, jadi semuanya berurutan ya, berketerkaitan antara BPUPKI, PPKI, sampai akhirnya vacuum of power. Ya, karena penjajahan Jepang yang kita alami lebih kurang 3,5 tahun, dan yang awalnya kita menyambut kedatangan bangsa Jepang, karena bangsa Jepang itu dianggap sebagai saudara tua. Makanya kedatangannya disambut dan kita merasa bahwa penjajahan Jepang itu lebih baik daripada penjajahan Belanda. Nah ya, jadi Ibu akan mengevaluasi ya pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini sudah berlangsung dengan baik ya. Tadi masing-masing sudah memaparkan presentasi kelompoknya, sudah mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing, dan juga sudah ada forum diskusi dan tanya jawab. Nah, ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada lagi yang menyelap pembicaraan temannya ya. Semua sudah berjalan dengan lancar. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks
pembelajaran kita ke kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan merdeka tanpa adanya suatu perjuangan. Dan perjuangan itu kita lalui tidak dengan mudah ya. Dalam konteks nyata, berarti ketika zaman dulu mereka berjuang dengan senjata, ingin mencapai kemerdekaan, dan sekarang pun di kehidupan nyata, kalian pun bisa berjuang yaitu dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Itu realita yang sekarang harus dihadapi. Jadi perjuangan kalian pada saat ini dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, untuk materi yang selanjutnya, meneruskan materi yang sekarang ya, materi yang berikutnya Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan, cara penyampaian dan reaksi terhadap proklamasi kemerdekaan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi kemerdekaan itu diraih di masa lalu, diisi di masa sekarang, dan dipertahankan di masa yang akan datang. Buah durian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semua ya.